Baik, assalamualaikum. Ya, kembali ke melanjutkan video sebelumnya. Ya, sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang perkembangan merpati, anakan merpati di usia 1 bulan dari sisi pertumbuhan, ya, fisik secara fisik, ya, baik secara pertumbuhan bodinya sudah sejauh mana dan pertumbuhan bulunya seperti apa. Nah, sekarang perkembangan anakan merpati usia 1 bulan dari sisi skill. Merpati 1 bulan itu sudah bisa apa saja. Tentunya di sini akan saya coba review. Dengan saya punya, sebelumnya sudah saya jelaskan, saya punya merpati, anakan merpati persis usia 1 bulan. Idealnya merpati di usia 1 bulan itu sudah bisa apa? Tentunya kita dalam proses mencetak merpati free fly harus paham tahapan-tahapannya, dari mulai kita ambil dari indukan usia berapa, kita mulai meloloh menggunakan botol usia berapa, sampai dengan merpati itu bisa apa sesuai dengan umurnya. Ini saya kasih makan dulu ya, karena ini sudah mandiri ya. Saya biasakan merpati saya di usia 1 bulan itu sudah bisa makan mandiri seperti ini. Tentunya teman-teman pun kalau mau mengikuti harusnya sudah bisa di usia 1 bulan, agar merpati itu tidak ketergantungan dengan diloloh menggunakan botol. Ini akan sangat membantu, karena usia 1 bulan ini merpati sudah bisa skill jump to me atau JTM. Artinya merpati itu sudah bisa loncat ke arah kita sebagai owner. Nah, saya akan kasih contoh jump to me. Nah, ya. Nah, seperti ini skillnya ya, skill merpati usia 1 bulan. Nah, nanti untuk proses berikutnya treatmentnya seperti apa. Ketika merpati sudah jump to me atau JTM dan sudah bisa makan mandiri, itu enak. Nanti kita akan panggil, nah kita kasih reward makan 1 gitu. Dan berikutnya ada, nah, tentunya ini akan berpengaruh terhadap respon merpati kepada kita. Jika anakan merpati usia 1 bulan sudah bisa makan mandiri, enak. Nanti proses treatmentnya seperti itu. Kita panggil ya, merpatinya loncat. Nah, setelahnya kita kasih makan 1. Jadi kita lagi nih, nah, secara berkala seperti itu ya, dilatih seperti itu, karena tahapan-tahapan ini tentunya sangat penting. Dan jika ada tahapan-tahapan yang terlewatkan ataupun tahapan yang kurang sesuai, tentunya ini akan berpengaruh terhadap karakter si merpati itu sendiri. Merpati itu mau seperti apa sebetulnya bergantung dari bagaimana kita memberikan treatment. Misalkan ada nih merpati yang di treatment itu mengejar kita dengan kondisi di tanah, biasanya seperti ini, ada yang disuruh ngejar-ngejar. Nah, harusnya kalau memang merpati itu sudah bisa JTM, ya kita kondisikan agar merpati ini mau loncat ke kita seperti ini. Nah, loncat ya. Jangan dibiarkan merpati ini lari di tanah mengejar kita. Nah, tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap karakter merpati itu sendiri. Nah, kalau memang
merpati itu sudah skillnya JTM, ya kita latih JTM jam tumi. Nah, kita latih seperti itu secara berkala sampai dengan nanti merpati itu usia sekitar 1 bulan lebih seminggu atau 1 bulan setengah ya. Bisa FTM, kita latih FTM secara berkala juga ya, dari mungkin FTM hanya 1 meter 2 meter sampai dengan jarak lebih jauh lagi. Poin penting yang perlu digarisbawahi adalah jangan sampai tahapan-tahapan itu terlewatkan dengan cara yang keliru ataupun salah, karena akan berpengaruh terhadap si merpati itu sendiri. Jika merpati itu baru skillnya JTM atau jam tumi, kita latih jam tumi saja, biarkan merpati itu loncat ke kita kasih makan, begitu seterusnya. Nanti berjalannya waktu, ketika merpati itu sudah bisa fly to me atau FTM, kita latih FTM. Dan hati-hati juga, perlu diwaspadai, karena merpati itu akan terbentuk karakternya itu sebagaimana kebiasaan mereka. Misalkan kita biasa melatih merpati itu JTM dengan ditangkringkan misalkan di kandang, ya dia akan terbiasa dengan kandang, dia akan bonding dengan kandang. Misalkan merpati itu kita latih FTM, bisa kita tangkringkan di motor nih, nah, dia akan bonding ke motor. Itu pengalaman saya sebelumnya ketika mencetak merpati pertama kali ya, saya bisa latih dengan FTM ditangkringkan di motor. Akhirnya ketika kita latihan, kita bawa kemana, merpati itu bonding ke motor dan juga main slog ke motor. Itu perlu diwaspadai, perlu diperhatikan ya. Kita mau menempatkan merpati di mana itu perlu hati-hati. Ada yang bagus itu misalkan teman-teman yang melatih merpati itu jam tumi ataupun fly tumi itu ditangkringkan di tripod, itu bagus untuk melatih. Dan hati-hati juga ketika kita melatih misalkan biasa jam tumi atau fly tumi kita tangkringkan di kandang. Sebisa mungkin ketika kita latihan di outdoor ataupun di tanah yang lebih luas, itu kita jangan menggunakan kandang yang biasa untuk tinggal merpati. Kita pakai box atau kardus kalau belum ada, kita main di luar, jadi merpati itu tidak bonding ke kandang. Kalau merpati sudah bonding ke kandang, kandangnya kita bawa untuk main, otomatis merpati itu responnya akan ke kandang, kadang nggak begitu respon ke kita. Tentunya itu hal-hal yang perlu diwaspadai agar tidak merusak karakter daripada anakan merpati yang akan kita cetak untuk free fly. Tentunya mencetak merpati free fly itu sebetulnya mudah, tapi tidak mudah, tapi juga kita itu perlu teliti, perlu cermat ya, melalui tahapan-tahapan itu. Karena kalau kita sembrono, kita asal, ya merpati itu kan jadi karakternya asal. Itu mungkin sharing saya berkaitan dengan skill merpati di usia 1 bulan ya, itu berdasarkan pengalaman saya sendiri ya. Adapun nanti hal-hal yang mungkin kurang tepat ataupun tidak sesuai, mungkin silakan teman-teman bisa menambahi ataupun mengkoreksi. Barangkali ada pernyataan saya atau mungkin pengalaman saya yang kurang tepat atau kurang bagus untuk perkembangan merpati, silahkan bisa menyampaikan kritik di komentar. Ataupun bagi teman-teman yang pemula yang pengen bareng-bareng belajar, pengen sharing, mau bertanya, silahkan, saya persilakan untuk bisa menanyakan di kolom komentar dan insya Allah akan saya jawab. Demikian ya video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi para pemula.
penghobi merpati free fly. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.